8B. Perkenalkan, nama saya Regita Adia Putri Rabana, nomor absen 29. Perkenalkan, nama saya Naira Dwi Rizkyani, absen 26. Perkenalkan, saya Siti Safina Putri Naftali, absen 31. Saya Nurmanita Mandaputri, absen 27. Kami akan membuat vlog tentang outing kelas di Museum Tubuh. Selamat menyaksikan. Inilah The Bagong Adventure Museum Tubuh, museum anatomi manusia terbesar di Indonesia dan terlengkap di Asia. Perjalanan kita dimulai dari zona otak. Di sini kita diingatkan bahwa setiap gerakan, memori, dan perasaan kita dikendalikan oleh miliaran neuron. Replika otak raksasa memperlihatkan bagian-bagian penting seperti cerebrum dan cerebellum. Berlanjut ke zona mata dan telinga. Pernahkah Anda membayangkan bagaimana cahaya dikonversi menjadi gambar atau getaran udara menjadi suara? Di zona ini, kita dapat melihat anatomi lensa mata dan struktur tulang pendengaran terkecil manusia. Memasuki zona gigi dan mulut, pengunjung akan melihat replika gigi dalam skala besar. Kita diajarkan bukan hanya soal estetika, tapi fungsi mekanis pengunyahan yang menjadi tahap awal dari seluruh proses pencernaan manusia. Beralih ke zona hidung, kita akan masuk ke dalam salah satu gerbang utama sistem pernafasan. Di sini, pengunjung diperlihatkan bahwa hidung bukan sekedar alat untuk bernafas, melainkan sistem penyaring udara yang canggih. Melalui replika rongga hidung yang mendalam, kita dapat melihat bagaimana bulu-bulu halus dan lapisan mukosa bekerja sama menyaring debu serta bakteri yang masuk. Selain itu, kita akan mempelajari fungsi syaraf olfaktori yang memungkinkan otak kita mengenali ribuan jenis aroma, mulai dari wangi bunga yang menenangkan hingga bau tajam yang menjadi sinyal bahaya bagi tubuh. Melangkah lebih dalam, kita memasuki area yang lebih vital. Di zona jantung, suara detak jantung yang konstan mengingatkan kita akan kerja keras organ ini dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Visualisasi katup-katup jantung memberikan pemahaman yang sangat jelas bagi pelajar maupun masyarakat umum. Tepat di sampingnya terdapat zona paru-paru. Di sini, edukasi mengenai sistem pernapasan disampaikan dengan sangat visual. Kita juga dapat melihat perbandingan nyata antara paru-paru yang sehat dan yang telah terpapar polusi atau asap rokok. Sebuah pesan kuat bagi kita untuk tetap menjaga pola hidup sehat. Selanjutnya, kita menuju zona hati. Hati sebagai laboratorium kimia terbesar di tubuh, bekerja menetralisir racun. Di sini, pengunjung dijelaskan mengenai proses metabolisme zat-zat yang masuk ke tubuh kita. Perjalanan berlanjut menyusuri zona usus. Area ini didesain menyerupai lorong panjang yang berkelok-kelok, merepresentasikan usus halus dan usus besar manusia yang panjangnya bisa mencapai beberapa meter. Di sepanjang lorong ini kita belajar bagaimana sari-sari makanan diserap untuk menjadi energi yang kita gunakan setiap hari.
Setelah mempelajari sistem pencernaan, kini kita bergerak menuju zona ginjal. Ginjal, sepasang organ kecil berbentuk kacang, memiliki tugas yang luar biasa sebagai pusat filtrasi darah. Di sini, kita dapat melihat bagaimana ginjal bekerja keras selama 24 jam sehari untuk menyaring sekitar 180 liter darah, membuang limbah metabolik dalam bentuk urin, sekaligus menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh. Satu zona yang sangat penting dan relevan dengan sejarah kesehatan global beberapa tahun terakhir adalah zona pandemi. Di area ini, Museum Tubuh menyajikan edukasi mendalam mengenai virus, termasuk mekanisme penyebaran virus corona yang pernah melanda dunia. Visualisasi di zona ini menjelaskan secara ilmiah bagaimana virus menyerang sistem pertahanan tubuh dan bagaimana vaksinasi bekerja membangun memori imun kita. Selain itu, pengunjung diingatkan kembali mengenai pentingnya protokol kesehatan, seperti etika bersin dan cara mencuci tangan yang benar. Zona ini berfungsi sebagai pengingat kolektif bahwa ancaman kesehatan mikroba bersifat nyata, dan kesiapan imunitas tubuh adalah kunci utama pertahanan kita. Sekian vlog dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.